Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya kedatangan sebuah power lumayan jauh dari telapak kedai. Lupa, saya tak tahu nama siapa abang itu tuh. Jadi ceritanya dia bawa sebuah power ini, tapi tampilan dalamnya tidak seperti ini. Ini udah saya ubah, udah saya rombak habis, udah saya tata ulang. Yang di dalam yang bawaan tuh tinggal bombardir, traponya sama elko-nya. Cuman elko sebelumnya modelnya pepisah, jadi 6 sebelah pakai PCB yang biasa tuh, yang lurus. Jadi yang ini sih kita pakai PCB untuk 12 langsung jadikan satu. Oh iya, mesinnya sebelumnya seperti ini. Nah, mesinnya seperti ini. Jadi kata beliau awalnya ini udah 3 ke 4 orang gitulah yang udah pernah ngerjakannya. Rosak kerjakan. Betul kan lagi. Jadi itu dia tuh pengen awal tuh awet kuat gitu, tenaganya bagus. Jadi dia percayakan sama saya untuk ngerjakan power ini. Sebelumnya itu saya lihat dalam tuh ya apa ya, maaf ngomong saya agak apa ya, perakitan tuh agak sedikit tak ada rapi gitu bah. Ada yang terlepas sana terlepas ini, ada pemasangan komponen yang agak goyang gitu, tak ada kokoh pada tempatnya. Jadi kalau kena guncangan dia goyang tak ada terik gitulah bahasa saya di Pontianak. Jadi setelah ini udah saya rombak, hasilnya seperti ini. Alhamdulillah tidak ada mengalami kendala. Begitu pasang, alhamdulillah langsung bagus, normal, soal bagus, karakter bagus, dan banyak yang udah saya ganti kabelnya, ya, potensionya semua. Dan saya ingin tuh seperti itu agar bagus semua, agar abang bisa puas. Oke, langsung saja kita review power ini setelah saya rakit. Yang paling pertama dan utama itu adalah traponya. Yang bawaannya ini adalah merek Bombardier Vulcan 40 ampere. CT-nya hanya satu, 62 VAC CT. Tidak ada yang lain lagi. Nah, biasa kan ada tuh 62, 52, 47 kan. Ini trapo ini hanya satu CT-nya aja di bagian sekundernya, itu 62 VAC CT. Dan ekstranya itu ada 15 CT 15. CT 15 itu saya gunakan untuk speaker protektor. Nah, ini speaker protektornya lumayan bagus karena dia memakai tegangan non polarity, artinya boleh bolak-balik, boleh AC, boleh DC. Tegangan maksimalnya 12 sampai 15, bebas mau AC mau DC, tanpa ada regulasi lagi. Makanya saya bilang bagus karena dia pakai relay kodok. Jadi untuk power 2000 ke atas wajib lah pakai yang kayak gini. Jangan yang model-model relay kotak-kotak biasa, jangan ya, agar lebih maksimal powernya. Oh iya, untuk traponya ini saya udah review, udah saya load. Nah, silahkan lihatkan di channel saya, di konten saya sebelumnya saya udah upload tentang trapo ini. Saya udah ukur, saya tes load dengan 8 ohm real ya, realnya untuk trapo ini. Dimana banyak yang bilang trapo ini memang realnya itu memang dari kawat aluminium, bukan tembaga murni. Memang sih besar-besar bagian ini, cuman memang di grup-grup kita ada banyak kita jumpai bahwa dia yang bongkar ada trapo ini dibelah, dalamnya memang putih. 40 ampere ini kalau tembaga murni sangat berat ya. Nah, kali ini lumayan lah, ini sedang lah karena dia aluminium. Jadi realnya trapo ini sudah saya upload, silahkan lihat di channel saya, di konten saya sebelumnya ada siapa. Oke, selanjutnya
bawaannya lagi Elco nya ini merek Bombardier. Elco ini pun udah saya review, udah saya tes reel kapasitasnya, baik rollnya dan kapasitas reelnya sudah saya review di konten saya sebelumnya. Silahkan lihat, di scroll aja di channel saya tentang ini. Sebelumnya ini berpisah menggunakan PCB masing-masing dan trafo sebelahnya 6 berpisah dan sebelahnya 6 untuk masing channel. Jadi saya sarankan pakai langsung saja disatukan, dan yang punya pun abang itu pun mau gak seperti itu. Jadi ya udah seperti ini, saya menggunakan PCB model ini, jadi lumayan bagus ya, enggak manjang-manjang gitu kan, jadi bisa menyesuaikan posisi dari trafo, jadi enak lah dipandang kalau dia melebar seperti ini. Terus spek operatornya tadi ini sejalan tadi, dan paling utama ini saya tambahkan ini Softstar. Ini Softstarnya bagus ya, suara model ini, produk Dell ini udah mulai bagus ya. Ini ini Softstar ya, udah bagus pakai relay kodo. Komponen pun saya lihat nih bagus-bagus nih. Ini tujuannya sepasang nih agar listrik di rumah, listrik abang nanti saat dihidupkan powernya, listriknya tak ada jeglek. Tak ada jeglek tuh ibaratnya kalau memang listriknya kuat ya nggak ada masalah. Cuman pun walaupun kuat ada kejutan ke trafonya, kadang biasa menyut gitu, ada kejutan lah gitu. Kalau listriknya lemah pasti MCB-nya jeglek atau jatuh atau mati MCB-nya. Tapi kalau pakai ini MCB-nya enggak lah terlalu, ada peredam frekuensi lah untuk kejutan listriknya yang menuju ke trafo. Jadi paling tidaknya adalah sedikit membantu untuk keawetan dari sebuah trafo pada saat power dinyalakan. Ini menurut saya yang masih pemula, dan kenyataannya pun seperti itu. Di trafo-trafo lain tuh kalau kita hidupkan itu ada dengungan gitu kan, tapi kalau udah pakai ini sangat lembut sekali, tak ada bunyi kejutan, tak ada bunyi apa ya, intinya tidak ada kejutan listrik yang masuk ke power kita. Dan sini saya menggunakan ambil untuk switchnya saja biar lebih lembut saat di power dinyalakan atau di on kan, kipasnya langsung di trafo sini. Oke, selanjutnya ini mesin saya menggunakan transistor panel ini closet Toshiba Lot 524 yang sudah kita yakini bersama-sama bahwa Lot 524 ini yang assembly Jepang ya. Dia ada assembly Malaysia, tapi yang ini, dan kita lihat komen-komen teman-teman, ini memang real assembly diffuse Jepang, assembly Jepang, bukan diffuse Jepang assembly Malaysia yang banyak dijual di kota saya seperti itu, banyak produk Malaysia. Tapi yang ini saya beli online, ini memang real Jepang, diffuse Jepang, assembly Jepang Toshiba, dan ini kuat kata teman-teman sampai 90 VAC ya, dan udah banyak yang pakai untuk 90 AC ya. Sedangkan ini kan kita hanya menggunakan 62 VAC, jadi sangat aman lah untuk tegangan tinggi. Dan di sini saya menggunakan SOC 504. Ini karya pribadi saya ini. Lihat dari teman-teman, ini sarannya mode-mode ini, dan saya padu-padankan semua, dan saya sudah eksperimen ini itu ganti ini itu. Alhamdulillah ketemulah suatu titik yang sangat memuaskan untuk mesinnya ini. Kemudian pasti akan memuaskan lah dengan karakter suara yang flat dan sedikit menonjol ke low subnya sedikit menonjol, dan yang lain karakter mid headnya terasa masih keluar. Yang jelas ini memang idaman kita semua lah ya untuk karakter power yang geduan istilahnya kan, jeduk itu, yang jeduk ke dada, yang terasa itu kan ya, seperti itu semua pasti maunya seperti itu. Dan ini sangat ideal sekali menurut saya. Rangkaian saya ini saya racikan tangan saya sendiri, eksperimen saya sendiri, dan saya rasa ini sudah sangat bagus. Dan yang tak kalah pentingnya ini untuk soal semua yang racikan saya ini kan saya komponennya saya isi sendiri, bukan beli jadi di toko langsung di modif itu enggak. Ini PCB-nya kosongan, 504 itu saya beli PCB kosongan, terus komponennya saya isi full semua original Taiwan yang kakinya tembaga. Komponen original Taiwan itu kakinya itu agak besar, mengkilat dan lembut. Karena dalamnya tembaga, bukan besi atau seng atau campuran. Ini kalau semuanya ini original Taiwan, jadi hasilnya pasti akan memuaskan. Oke. Dan tak kalah pentingnya di sini powernya saya pasang
limiter. Nah, limiter ini tujuannya agar power tidak mudah klip. Nah, walaupun klip dia akan mengurai input, menjadi terpotong inputnya perlahan-lahan ketika kita angkat volume. Jadi gain dari input itu tidak akan berlebih-lebih lah. Jadi bisa membantu sekitar 70%. Nah, walaupun klip masih nyala, tapi limiter akan bekerja memotong frekuensi yang masuk ke input power. Seperti itu fungsi kerjanya. Dan karena maaf sedikit masuk angin nih karena lembur. Ya, seperti itu ya, limiter seperti kita pasang di sini. Terus sama juga yang kanan sini, kiri ya. Untuk kipas kita pakai kipas 12 cm AC ya, tegangan AC 0,14. Dan kipas ini bagus menurut saya karena kencang RPM-nya itu. Kalau dibandingkan kipas yang merek lain itu yang sama-sama 0,14 ampere itu, ini terasa lebih kencang dan dinginnya lebih terasa. Jadi saya pakai ini. Jadi kita tidak sembarangan untuk memilih komponen ya. Terus apalagi semua udah ya, balik ke depan. Ini panel depan ini saya hanya memakai PCB-nya saja karena komponen yang ada di PCB panel ini, LED sinyal ini semua udah hancur, udah semberawut, udah udah tak layak dah. Nah, diperbaiki lagi pun percuma, nanti makan waktu, nanti rusak. Jadi saya pasang kit baru yang saya tempel di situ. Ini kit sinyal baru saya pasang di situ langsung saja. Jadi mesinnya lagi LED sinyal ini kita baru enggak. Ini cuma pakai PCB yang lebar ini kita pakai untuk penempatan potensial saja. Nah, gitu. Jadi yang jelas panel LED sinyalnya kita pakai yang baru tuh, kita tempel yang situ. Terus untuk LED-nya kita pakai kabel fleksibel. Nah, terus di depan sini seperti ini. Nah, untuk yang ini seperti biasa aktif sinyal klip. Nah, yang tengah ini kan protect tulisannya, tapi saya pasang LED limiter. Jadi kita bisa pantau limiter kerja dengan tidaknya gitu lah. Nah, jadi kalau ada klip tetap nyala juga seperti ini. Tujuannya ini klip mengetahui batas power klip, dan ini tujuannya kita mengetahui bahwa limiternya bekerja memotong input yang masuk. Seperti itu. Oke, saudara semua, seperti ini. Semoga ini udah lumayan rapi menurut saya, walaupun kabelnya masih nampak. Sebenarnya bisa kita buat kabel mingkang sini, cuman rapi, jelas lebih rapi lagi kalau kita sembunyikan, cuman kabelnya semakin nampak panjang. Dan menurut saya kalau kabel panjang dan pendek itu lebih efisiensi yang agak pendek ya, seperti itu. Ini menurut saya. Jadi ini rata-rata cukup lah seperti ini kan. Kalau power build kan juga seperti itu tuh. Ini kabelnya mintang di tepi sini. Kabel build up itu, power build up kan seperti itu juga. Oh iya, untuk di belakang ini kita pasangan switch untuk stereo mono inputnya. Jadi inputnya itu bisa stereo bisa mono. Kalau normal yang itu kan mono kanan kiri. Nah, jadi kita pasang switch jadi stereo. Jadi cukup kalau kita arahkan switch ke stereo, jadi cukup inputnya satu saja dipakai, ini atau ini terserah, bebas. Jadi kalau kita pakai satu, inputnya dua itu paralel. Nah, misalnya kalau shopper, misalnya kita mau pakai power ini untuk dua channelnya, ini satu powernya buat untuk sub, jadi pakai satu kabel input saja menuju ke shopper. Tinggal kita sweep, udah. Jadi dua power ini karakternya low sub misalnya. Atau mau pakai mid, tinggal arahkan ke shopper bagian mid. Nah, terus di sini nge sweep dah jadi mid kedua-duanya. Jadi ndak perlu nambah kabel-kabel lagi di sini atau di paralel lagi buat kabelnya gitu kan, kabel snacknya di paralel ndak perlu lagi. Nah, jadi kita pasang switch ya, lebih mudah. Seperti itu. Oke. Mungkin seperti itu saja review dari power abang kita dari Telopak Kedai. Semoga abangnya senang, semoga abangnya bahagia. Power ini kita review, kita buat sebaik mungkin, serapi mungkin, sedetail mungkin, sepresisi mungkin, agar power ini bisa awet, kuat, dihajar seharian, tahan lama ya bang ya. Oke, nanti kalau memang ada kendala tinggal bawa ke saya siap tangani sampai kapanpun bang. Oke, siap. Terima kasih, sampai ketemu lagi di konten berikutnya bersama saya, teknisi dari Pontianak Kota, daerah Jeruju. Yang mau market sila, yang nak berombak langsung ke saya sila, nanti kita bisa konsultasikan. Mau part-part yang bagus boleh, mau part yang sedang-sedang campur boleh, mau part yang abal-abal saya rasa janganlah ya bang ya. Sayang nggak bawa gitu kan, kalau duit berjuta-juta nak pakai part-part yang
ngalang tuh saya rasa janganlah. Saya sih mau ngajakannya lumayan bisa bang, bisa gak awet, maksudnya standar dia lah, awet dalam bahasa standar komponennya dia lah gitu lah, bawaan dari partnya itulah bisa awet. Tapi kalau untuk power yang saya rasa yang 2 juta ke atas tuh saran saya kan beda-beda tipis ya bang untuk komponennya, jadi pakailah yang bagus-bagus. Jadi semuanya kalau untuk yang 1000-2000 boleh lah, untuk yang campur-campur yang tokoan di sini boleh juga, serah lah. Saya sih sebenarnya ngikut ya, cuma saran sih seperti itu, biar puas bah ya. Jadi tuh awet tuh kita gak puas lama makanya. Kalaupun masih ada kendala tuh ya kecil sih, pengalaman saya jarang lah ada kendala. Walaupun ada kendala sedikit, mungkin kesalahan konsumen, salah masang kabel, salah apa ya seperti itu. Tapi untuk power ini saya rasa untuk keamanannya, sistem proteksinya udah cukup bagus ya, seperti ini ya. Udah ada limiter, protektor, udah sistem tap ya. Tadi saya lupa jelaskan kalau power ini udah saya pasang sistem tap ya. Ini seperti ini untuk transistor tapnya original Toshiba yang paling bagus kualitasnya. Seperti itu. Jadi kekuatan dari mesin ini tuh diperkuat oleh sistem tap ya. Jadi sistem tap itu kalau menurut saya membuat power transistor final lebih adem. Pertama agak lebih, dan karakternya untuk tap ini lebih menonjol untuk karakternya, baik mid atau low itu lebih gedek gitu, bisa seperti itulah, bisa nonjok gitu. Oke, seperti itu. Sekian dulu review dari power abang kita dari Telopak Kedai. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.